Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina dengan ekor NIM 060. Di sini saya akan memaparkan hasil diskusi kami dengan judul materi ekosistem. Ekosistem adalah sebuah sistem ekologi yang dibentuk dari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Ekosistem juga bisa dimaknai sebagai tatanan kesatuan utuh dan menyeluruh yang terjadi antara unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Di bumi ini banyak sekali jenis ekosistem, dari ekosistem darat hingga laut. Semua sistem kehidupan tersebut penting bagi organisme di dalamnya. Komponen ekosistem, melihat dari pengertiannya, sistem ekologi terbentuk karena ada komponen penting di dalamnya. Komponen ekosistem terdiri atas komponen biotik dan abiotik. Yang pertama, komponen biotik. Komponen biotik sering disebut juga sebagai komponen hidup. Hal tersebut dikarenakan kelompok ini terdiri dari makhluk hidup yang hidup di dalamnya. Organisme yang ada di dalamnya memiliki peranan masing-masing dan saling berhubungan satu dengan yang lain. Berdasarkan peranan dan fungsinya, komponen biotik terbagi menjadi 3. Yang pertama, produsen. Produsen adalah organisme yang bisa membuat senyawa organik dari bahan anorganik untuk dijadikan sebagai makanan. Organisme yang masuk dalam kelompok produsen bisa membuat makanan untuk dirinya sendiri dan makhluk hidup lainnya, sehingga produsen disebut juga organisme autotrof. Contoh produsen yaitu tumbuhan, ganggang hijau biru, bakteri, dan organisme lain yang memiliki klorofil. Yang kedua, konsumen. Sementara itu, konsumen berkebalikan dengan produsen. Kelompok ini tidak bisa menghasilkan makanan sendiri dan membutuhkan peran produsen. Konsumen disebut juga sebagai organisme heterotrof. Berdasarkan jenis makanannya, konsumen dibagi menjadi 3 kelompok. Pertama, karnivora atau pemakan daging. Kedua, herbivora atau pemakan tumbuhan. Dan yang ketiga, omnivora atau pemakan segalanya, daging dan tumbuhan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Indah Nuraini Wahid. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih. Saya atas nama Indah Nuraini Wahid dengan NIM 20014140608 akan melanjutkan penjelasan materi dari saudari Alvina, yaitu bagian terakhir dari komponen biotik. Bagian terakhir dari komponen biotik yaitu pengurai, di mana pengurai adalah organisme yang memiliki kemampuan untuk menghancurkan sampah atau sisa makhluk hidup lainnya yang sudah mati. Pengurai juga berperan untuk menghubungkan antara konsumen dengan produsen, di mana zat yang diambil konsumen dari produsen akan dikembalikan lagi kepada produsen dengan bantuan pengurai melalui proses pembusukan. Proses tersebut akan menghasilkan zat anorganik yang sederhana yang diperlukan produsen untuk membuat makanan, di mana ciri-ciri dari pengurai ini sendiri yaitu memiliki tubuh yang sangat kecil. Dekomposer atau pengurai bisa dijumpai di mana saja, baik itu di darat, di air, maupun udara. Contohnya bakteri dan jamur. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan materi mengenai komponen abiotik. Komponen abiotik adalah komponen ekosistem yang terdiri dari benda mati. Meskipun demikian, komponen ini juga sangat dibutuhkan untuk menjaga sistem keseimbangan ekologi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai apa sajakah yang termasuk ke dalam komponen abiotik. Ada banyak sekali yang termasuk ke dalam komponen abiotik. Tapi di sini saya hanya menjelaskan 3 saja, yaitu yang pertama, air. Air menjadi komponen abiotik yang sangat diperlukan bagi kehidupan. Manfaat air tidak hanya untuk menghilangkan dahaga saja, tetapi air bermanfaat untuk menjaga agar tubuh kita tetap sehat dan tanaman bisa tumbuh. Selain itu, air juga menjadi tempat tinggal bagi sebagian makhluk hidup. Contohnya ganggang dan organisme yang habitatnya di air. Selanjutnya yang kedua yaitu udara. Udara dibutuhkan makhluk hidup untuk bernapas dengan baik. Manusia dan hewan membutuhkan oksigen untuk bernapas dan sebagai metabolisme tubuh. Sedangkan tanaman membutuhkan karbon dioksida untuk proses fotosintesis. Dan yang terakhir yaitu cahaya matahari. Mungkin banyak dari kita atau banyak dari teman-teman sekalian
yang mengeluh ketika terkena paparan sinar matahari. Namun ternyata cahaya matahari merupakan bagian penting dari komponen abiotik, karena cahaya matahari merupakan sumber energi bagi tumbuhan. Karena produsen nomor satu itu membutuhkan cahaya matahari untuk fotosintesis dan menghasilkan makanan. Sedangkan untuk manusia sendiri dan hewan memerlukan cahaya matahari untuk memperoleh kehangatan dan membantu proses metabolisme. Bahkan vitamin D yang ada di tubuh manusia bisa diaktifkan dengan bantuan sinar matahari pagi. Selain itu, sinar matahari juga akan membuat temperatur udara menjadi stabil. Nah, dengan demikian, iklim akan tetap terjaga dan bumi bisa ditempati dengan nyaman. Sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya persilakan kepada Saudari Ramla untuk menjelaskan materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Ramla, NIM 201414070. Saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh Saudari Indah Nuraini Wahid. Komponen abiotik selanjutnya yaitu tanah. Tanah juga menjadi bagian dari komponen ekosistem yang penting. Selain menjadi tempat berpijak, tanah juga merupakan sumber kehidupan terutama bagi kelompok produsen. Tanaman memperoleh berbagai nutrisi dari dalam tanah. Adanya nutrisi tersebut membuat tanaman bisa tumbuh dengan baik. Selanjutnya, letak geografis. Letak geografis merupakan letak atau posisi suatu wilayah tertentu di muka bumi. Letak geografis ini ditentukan dari segi astronomis, geologis, dan sosial budaya. Perbedaan letak geografis akan membuat jenis dan sebaran makhluk hidup yang hidup di dalamnya beragam. Dengan kata lain, letak geografis mempengaruhi distribusi makhluk hidup dan mempengaruhi ekosistem. Selanjutnya, iklim. Iklim merupakan kondisi cuaca rata-rata di seluruh tempat yang luas dalam waktu yang lama. Biasanya terbentuk karena adanya interaksi antara kelembapan udara, suhu, curah hujan, dan cahaya matahari. Iklim berhubungan erat dengan keburuan tanah dan produktivitas tumbuhan. Daerah yang memiliki hutan lebat umumnya memiliki tanah yang subur. Hal ini bisa dilihat di Indonesia yang memiliki hutan tropis lebat. Di sana memiliki keanekaragaman hayati yang kaya. Yang terakhir, pH atau derajat keasaman. pH atau derajat keasaman menunjukkan kondisi tanah dalam keadaan asam atau basah. pH sangat berpengaruh terhadap ekosistem. Biasanya, setiap makhluk hidup memerlukan standar pH untuk bisa hidup di lingkungan tersebut. Pola interaksi dalam ekosistem. Selain mengenal beragam komponen sistem ekologi, hal ini lain tak kalah penting untuk dipelajari, yaitu terkait interaksi yang terjadi di sistem ekologi. Pola interaksi tersebut terbagi menjadi arus energi dan daur materi, rantai makanan dan jaring-jaring makanan, piramida ekologi, dan daur biogeokimia. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak uraian berikut yang akan dijelaskan oleh Saudari Harisma. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harisma dengan NIM 200141471. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang dibacakan oleh Ramla, yaitu 1. Arus energi dan daur materi. Arus energi dan daur materi bisa diartikan sebagai suatu proses perpindahan energi dan materi dari satu komponen ekosistem ke komponen lain. Misalnya saja, perpindahan energi dan materi dari produsen ke konsumen, kemudian dari konsumen ke pengurai. Selanjutnya, komponen biotik tersebut melakukan respirasi yang merupakan integrasi dengan komponen abiotik. Yang kedua, rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Rantai makanan merupakan
perpindahan energi dari sumbernya melalui serangkaian organisme yang makan dan dimakan. Rantai makanan ini terbagi menjadi produsen atau organisme autotrof, konsumen tingkat 1 atau herbivora, konsumen tingkat 2 dan seterusnya atau karnivora, dan decomposer. Misalnya dalam ekosistem sawah terdapat rantai makanan yaitu padi, tikus, ular, decomposer. Padi berperan sebagai produsen, tikus sebagai konsumen tingkat 1, ular sebagai konsumen tingkat 2, dan decomposer yang akan mengurai ketika ular mati. Selain rantai makanan, ada juga istilah jaring-jaring makanan yang merupakan kumpulan dari berbagai rantai makanan. Istilah tersebut muncul sebab dalam satu ekosistem, kegiatan makan dan dimakan terjadi lebih kompleks. Misalnya saja pada ekosistem sawah. Tikus tidak hanya memakan padi, tidak menutup kemungkinan tikus memakan tanaman lain yang ada di sawah tersebut seperti jagung. Yang ketiga, piramida ekologi. Piramida ekologi adalah diagram yang menunjukkan jumlah relatif makhluk hidup dalam rantai atau jaring-jaring makanan. Umumnya, semakin tinggi tingkat trofiknya, maka populasinya semakin sedikit. Piramida ekologi biasanya terbagi menjadi 4 tingkatan trofik. Adapun urutan dari trofik ekosistem sawah tersebut berdasarkan jumlah populasinya yaitu trofik 1, trofik 2, trofik 3, trofik 4. Misalnya dalam padi, ulat, burung, dan burung elang. Itulah materi yang saya bawakan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sri Wahyu Nurias. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyu Nurias, NIM 20014144073. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang dibacakan oleh Harisma. 4. Daur biogeokimia. Daur biogeokimia adalah proses penggunaan dan pelepasan unsur anorganik yang esensial dengan melibatkan peristiwa biologis, geologis, dan kimia. Daur biogeokimia diperlukan sebab untuk seluruh komponen biotik atau abiotik. Daur biogeokimia terbagi menjadi 5 macam. 1. Daur air. Proses yang terjadi karena terdapat pemanasan air oleh matahari terus-menerus. 2. Daur karbon. Proses pemanfaatan karbon dioksida untuk beragam keperluan. Misalnya, karbon dioksida diserap oleh tanaman untuk fotosintesis. Kemudian, tanaman menghasilkan oksigen yang dimanfaatkan hewan dan manusia untuk bernafas. 3. Daur nitrogen. Proses penyerapan gas nitrogen bebas untuk dimanfaatkan oleh makhluk hidup. Misalnya, tanaman berbintil akar yang menyerap nitrogen bebas. Oleh tanaman, N bebas itu diubah menjadi senyawa lebih sederhana untuk mendukung pertumbuhan. Tanaman melakukan fotosintesis yang hasilnya dimanfaatkan makhluk hidup lain. Setelah tanaman mati dan diurai oleh decomposer, maka akan menghasilkan N bebas lagi. 4. Daun fosfor. Fosfor di alam terdapat dalam 2 bentuk, yaitu fosfor organik dan anorganik. Kedua bentuk tersebut dimanfaatkan oleh komponen ekosistem lain melalui daun fosfor. 5. Daur sulfur. Sulfur di alam tersedia dalam bentuk sulfur anorganik. Perpindahan sulfur dan pemanfaatannya oleh komponen di sistem ekologi terjadi melalui proses yang bernama daun sulfur. Sekian, selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Devi Triana Jupri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Triana Jupri dengan NIM 20014144074. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu contoh ekosistem. Ekosistem di muka bumi sebenarnya sangat banyak. Berikut ini 2 contoh ekosistem di muka bumi. Yang pertama, ekosistem sawah.
Ekosistem sawah adalah sistem ekologi buatan manusia dengan tujuan memenuhi kebutuhan pangan. Tumbuhan yang tumbuh di tempat tersebut sebagai besar dimanfaatkan sebagai produk pangan, seperti padi. Di tempat tersebut, padi berperan sebagai sumber energi dan materi bagi organisme lain. Nah, yang kedua, ekosistem laut. Ekosistem laut atau ekosistem bahari merupakan sistem ekologi yang ada di perairan laut termasuk perairan dalam, pasir pantai dangkal, dan sistem ekologi pasang surut. Ciri-ciri dari ekosistem ini antara lain yang pertama, mempunyai salinitas tinggi. Yang kedua, kandungan garam bisa mencapai 75%. Ketiga, iklim dan cuaca tidak terlalu berpengaruh. Nah, yang keempat, terdapat perbedaan suhu di permukaan dan di kedalaman. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.